Ya, kita akan membaca kitab Ayub pasal yang pertama, satu pasal. Ibu Nerliana silakan membacakannya. Baik, Ayub pasal yang pertama, ya. Ibu sekalian, bacaan kita pagi ini diambil dari Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai 22, demikian bunyinya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa menyediakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapan." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang buruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput.
sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian, Pastor. Luar biasa. Menarik ya. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mantap kali nih kalau baca ini. Coba andaikan itu adalah kita. Coba andaikan itu adalah kita. Mantap kali ya kalau orang bisa hidup sempurna seperti itu. Nah, masalahnya kan kita hidup dalam dunia nyata. Makanya beberapa teolog liberal berkata, ini cuma dongeng. Begitu ya. Karena cerita ini kan baru muncul di zamannya pembuangan di Babel. Ya, waktu itu cerita ini baru muncul di zaman-zaman itu. Baru di kanon di zamannya pembuangan ke Babel. Sebelumnya nggak pernah disebut-sebut tuh cerita tentang Ayub itu. Lalu cerita tentang Ayub ini karena begitu sempurnanya seorang beriman kepada Yehova, ya kepada Yehova Elohim, begitu sempurnanya sehingga nggak mungkin ini ada yang begini, ini nggak mungkin ada deh pokoknya. Ini hanya puisi saja, suatu utopia kondisi keimanan seorang manusia yang tidak mungkin ada. Tetapi saya percaya ya firman Allah ya dan amin. Kalau itu ditulis berarti itu ada. Dan tidak ditulis ini adalah sebuah dongeng, berarti ini ada. Kita percaya. Dan yang kedua ada di manakah Ayub tinggal? Ya, beberapa catatan Rabi ini mengatakan, oh itu di daerah perbatasan antara Mesir dengan Kanaan. Terus ada yang bilang, itu di daerah orang Aram sana, ya kan? Karena Ayub di tanah Us, dibilang itu kan, disebutkan di depan. Tanah Us itu adalah di daerahnya orang Aram, ya, daerahnya dekat Haran. Haran Aram itu satu dari mereka berbahasa Aram. Dan memang tidak heran karena ini muncul di era Babel, di era pembuangan ke Babel. Makanya ada tradisi Aramaik tadi kan, berbahasa Aram. Dan Ayub pun adalah orang yang tinggal di daerah Aram, dan Abraham pernah tinggal di daerah orang Aram di Haran itu. Begitu ya ceritanya itu begitu. Nah, menarik sekali kalau kita tahu sejarahnya tentang Ayub ini. Di zaman itu, di zaman antara Babel dengan Babel Israel dengan Mesir, ya, antara Babel orang Ibrani dengan orang Mesir, maka ada 3 hukum yang disepakati bersama, dan itu kemudian juga dicatat menjadi hukum orang Israel, ya, yang dicatat oleh seorang rabi Rambam atau Maimonides, rabi yang terkenal yang membentuk teologinya orang-orang Yudaisme. Si Rambam itu mencatat ada 3 hal, setidaknya ada 3 hal ya. 1, masalah perlakuan terhadap budak dan terhadap pelayan-pelayan, karyawan-karyawan, orang-orang pekerja gitu ya. Karena masalah itu kan perbudakan kan hebat sekali kan. Zaman itu zaman perbudakan. Tetapi sekali lagi Ayub tidak mengenal budak. Dia bayar semua karyawannya. Dia bayar semuanya dan diperlakukan dengan layak sekali. Wah, ini perfect sekali, hebat sekali. Ya, setiap ada klaim, ada komplain, ya, maka Ayub akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Orangnya sangat sensitif sekali. Nah, masalah itu tadi ya, perlakuan terhadap karyawan. Nah, ini menjadi khotbah yang bagus sekali ya kalau di tema-tema negara-negara sosialis ya, yang partai buruhnya kuat gitu kan. Wah, ini tema-tema sosialis yang digunakan ini ya, khotbah-khotbah ini untuk menyamakan kedudukan buruh dengan majikan. Kemudian yang kedua tentang keadilan, tentang penghakiman. 1, penghakiman seorang dari pemerintah penguasa kepada rakyatnya, tentang penghakiman yang jujur dan yang adil. Tetapi juga terhadap sesama. Kita seringkali menghakimi sesama kita dengan tidak semena-mena. Nah, begitu. Dan yang ketiga, cerita tentang Ayub ini, moral tentang Ayub ini adalah moral bagaimana orang berduka cita ketika bagaimana sikap seorang ketika berduka cita.
ya, mengoyakkan bajunya dan sebagainya macam itu ya. Dan itu menjadi budaya orang Yudaisme sampai sekarang, mengoyakkan baju terus naruh debu di kepala gitu ya. Nah, itu zaman Ayub itu adalah zaman ketika zaman Abraham. Zamannya Abraham. Ayub hidup zaman Abraham. Anda lihat, ternyata Yehova Elohim itu tidak cuma datang kepada Abraham loh. Sebagai bapak orang beriman yang menjadi bapak segala bangsa, pergi juga kepada Ayub, dan saya yakin kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain juga. Contohnya, kita lihat ada Yitro, Imam Yitro di Midian. Dari mana tuh Imam Yitro? Dia orang Midian kan? Ada yang namanya Yitro kan? Terus nanti kita ketemu lagi ada Melkisedek. Oh, Melkisedek kan Tuhan Yesus. Oh ya, tetapi nyatanya ada di zaman Abraham itu ada nama-nama yang dikenal saat itu. Nggak cuma Abraham saja intinya. Ya, nah artinya apa? Menjadi orang pilihan itu adalah responnya kita, respon hidup kita terhadap Sang Yehova Elohim, terhadap panggilan itu. Dan dari yang dipanggil, dari yang mendapat kasih karunia itu, maka ada yang benar-benar dipilih oleh Sang Yehova Elohim ini. Mengapa bukan Ayub yang dipilih coba? Kan mereka hidup satu zaman. Kenapa yang dipilih Abraham? Nah, itu jadi pertanyaan ya buat kita. Nanti tidak jawab. Saya juga belum bisa menjawab dengan pasti ya. Artinya karena itu semua relatif kembali kepada kita. Mengapa yang dipilih bukan Abraham, tapi Ayub? Kalau ngelihat pencobaannya, Ayub lebih mengerikan loh. Tapi mengapa bukan Ayub yang dijadikan bapak segala bangsa dengan pencobaan yang segala hebat itu? Anyway, kita tidak akan bicara itu. Kita lagi cerita tentang mengenal Tuhan. Kita tahu endingnya nanti dari kitab Ayub, ya. Ayub itu menyadari ternyata ia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Yehova Elohim yang dia sembah selama ini. Ya, dia tidak benar-benar, dan dia mengakui, ternyata selama ini aku hanya melakukan apa yang aku imani, apa yang aku percaya tanpa aku mengenal. Yesus berkata kepada orang Samaria di Yohanes 4, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Ya kan? Tetapi kami mengenal yang kami sembah. Wih, ngeri sekali ya. Seberapa Anda mengenal Tuhan Yesus dalam hidupmu? Seberapa Anda mengenal Bapa? Waduh, nanti dulu. Nah, itu balik lagi cerita tentang waktu Gus Dur cerita tentang orang Hindu, orang Islam sama orang Kristen. Orang Hindu manggilnya Om, orang Kristen manggilnya Bapak. Wah, lebih keren kan? Nah, sementara orang Islam pakai toa sehari 5 kali, nggak dengar katanya Gus Dur gitu kan. Nah, terus kalau Anda niru itu taruh di Facebook, nanti Anda kena penodaan agama. Tapi kita lagi cerita, seberapa kita mengenal Sang Bapa, Sang Penciptanya, Sang Khalik kita. Ternyata orang Kristen kita diberi prioritas untuk memanggil Bapa. Sayang, kita yang memanggilnya Bapa, kita tidak mengenalnya. Atau Yesus seringkali mengilustrasikan dia adalah mempelainya kita. Satu, kita memanggilnya Bapa, tetapi Yesus mengilustrasikan, yang menggambarkan bahwa ia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Seberapa kita mengenal mempelai pria itu? Paulus mendeskripsikan ya lebih ekstrim lagi bahwa pernikahan adalah sebuah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Seberapa Anda mengenal mempelai kita? Ia jelas mengenal kita, ia peduli, ia mengerti, ia tahu segala penderitaan kita, ia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi seberapa kita mengenalnya? Maka supaya kita bisa mengenalnya, suami istri itu baru bisa saling kenal kalau ribut, bukan kalau lagi mesra-mesraan. Lagi mesra-mesraan nggak kenal. Soalnya semua bisa sandiwara semua. Lagi banyak duit, ya masih gagah, masih cantik. Semua bisa sandiwara. Begitu nggak ada duit, begitu gagahnya hilang, ya sakit hepatitis, impoten. Beneran ya? Atau istrinya tiba-tiba ngalamin satu penyakit yang tidak bisa lagi. Kehilangan kecantikannya. Dan kehilangan kekayaannya. Atau ada dalam masalah yang besar. Maka di saat itu akan muncul semua watak aslinya. Nah, baru tuh namanya kenal itu. Makanya saudara-saudara, teman-teman anak-anak muda yang masih jomblo Jonas, Jojoba, dan Jonas, jomblo ngenes dan jomblo bahagia. Kalau Anda sedang melakukan pendekatan pengenalan, ya dalam tahap pengenalan, jangan munafik. Ceritakan siapa Anda. Jangan takut.
ceritakan waktu mau menikah janji, aku mau kita punya visi seperti ini. Dua-dua begitu, nanti tersatuan saja. Jangan, nggak bisa. Kamu kawin mau apa? Yang kamu kawin tujuannya apa? Si cewek ini kan bilang, maka si laki-laki bilang, aku kawin supaya aku tiap hari di rumah ada yang masak. Ya, kalau gitu mah kamu cari pembantu saja, tukang masak. Waduh, wah ya supaya saya jangan berzina. Loh, kalau gitu kamu punya cem-ceman aja, kontrak aja. Ya kan, cem-ceman aja dipiara. Jadi kamu nggak ganti-ganti pasangan. Ya kan, supaya jangan kena penyakit apa segala macam deh pokoknya. Oh, enggak. Saya supaya tiap pagi ada yang bangunin saya. Ya pasang weker aja. Anda mau kawin mau apa? Mau punya anak? Waduh, ngadopsi aja di panti asuhan banyak. Kawin kok mau punya anak. Nah, apa visinya mau kawin? Nah gantian, oke, aku nggak bisa jawab. Sekarang kamu tanya, aku kawin apa? Ya supaya ada yang peluk aku tiap hari. Lah, kamu pergi aja ke McDonald tiap hari. Kan ada waktunya McD yang suka begini kan. Anda bisa pelukan sama patungnya McD. Kan? Karena enak sana kan. Nggak mungkin ribut. Nggak mungkin ribut, saya jamin. Nggak mungkin cekcok. Pokoknya selalu happy forever. Pelukan sama patungnya McDonald. Oh ya nggak, jangan gitu dong. Saya kan pengen ada yang membelai-belai. Waduh, kalau ada yang membelai-belai, ada yang mau cium-cium kamu, ya kamu piara anjing aja. Ya kan, ada cium-cium tiap hari kamu sama anjing. Makanya di Eropa itu banyak orang suka jadi single, being single dan punya anjing. Karena anjing itu lebih sayang daripada pacarnya dia, daripada boyfriend atau girlfriendnya dia. Dia bilang nggak mau, no woman no cry, no boyfriend no cry. Punya anjing aja happy terus. Nah, sampai suatu ketika dia punya sepatu baru digigit sama anjing, baru udah wah dihajar anjingnya. Oke, anyway. Jadi apa kalian itu mau menikah? Nah itu harus jelas, berantem di situ. Saya punya anak yang saya ada saudara-saudara yang kita dari Murtadi yang saya bina. Undangan sudah dibagi, saudara. Undangan sudah dibagi. Bisa nggak jadi menikah? Dan saya bilang bagus. Kejem amat, dia ngamuk-ngamuk yang ceweknya ke saya. Ayahnya dia paham. Saya bilang sebenarnya itu masalahnya simpel sekali. Dari awal saya sudah tahu itu akan terjadi. Ya dari awal saya sudah tahu. Karena mereka hidup di dalam mimpi. Ayahnya ngerti, ayahnya telepon saya, ada apa sebenarnya. Terus saya ceritakan dari awal yang saya tahu kan. Karena mereka kan selalu cerita sama saya, mereka berdua terbuka. Dan saya sudah bilang, hati-hati, kamu belum dikenalin sama keluarganya. Jangan pernah mau dilamar. Kamu harus kenal dulu sama keluarganya dia. Sementara laki-lakinya nggak pernah mau kenalin. Something wrong. Ada apa kan? Sementara yang laki-lakinya juga curhat sama saya dengan setengah yang berbeda. Saya dari awal sudah bilang, dari awal kamu sudah salah. Yang ya, dan saya cerita banyak lah ya. Dua-duanya ini orang baik ya, bukan orang nggak benar ya. Ini dua-duanya orang baik. Dan sama saya pun baik, dan saya sama mereka pun baik. Nah, cuman itu tadi lebih baik selesai walaupun undangan sudah dibagi. Jangan nekat melangkah. Jangan nekat. Itu sudah bagus. Saya bilang itu bagus. Sebab ketika kamu sudah menikah, janjinya adalah cerai mati. Ya. Nah, di dalam pernikahan itu kita kan bisa mengenal dengan apa? Dengan pencobaan yang dahsyat, yang hebat. Makin hebat pencobaannya, makin kamu kenal siapa. Tapi kan masalahnya kan Anda suami istri kan bilang, aku tuh nggak kenal kamu tuh. Kamu tuh sekarang berbeda dengan yang dulu. Aku nggak kenal kamu lagi. Salah. Justru sebenarnya kamu sekarang makin kenal dia. Mau jadi garang, jadi beringas, jadi apa, istrimu jadi ndak karu-karuan. Oh, sebenarnya itulah dia yang sebenarnya. Jadi kamu makin kenal sebenarnya. Bukan aku sekarang nggak mengenali kamu lagi. Dulu istri saya bilang begitu, aku sekarang tidak mengenali kamu lagi. Terus saya jawab, iya saya juga nggak kenal kamu lagi. Kamu siapa? Dia tanya lagi, kamu siapa? Udah makin mama teriak-teriak ya, sampai ketawa tuh. Kamu siapa? Ini beneran terjadi. Saya teriak ini. Kamu siapa? Dia, kamu siapa? Iya kamu yang siapa? Kita tanya-tanya lah, kamu siapa lah? Emang siapa? Kan begitu, kita tanya-tanyaan. Padahal kita sudah makin kenal. Oh ternyata kamu tuh begitu ya. Ternyata ya iya memang inilah aku. Nah, kita makin kenal hari ini. Begitu kita serahkan sama Tuhan, kita serahkan semua yang siapa-siapa tadi itu, kamu siapa, wah jadi indah, kita jadi ngerti batas-batasnya dia dan batas-batasku.
batas-batas dirinya dan batas-batas diriku. Nah, kita paham. Itu kenal yang sesungguhnya itu. Wah, itu benar-benar kenal, itu namanya kenal luar dalam itu. Nah, kalau sudah begitu udah nggak bisa diadu domba sama orang luar. Ya, karena kita sudah kenal. Wah, sak mentok-mentoknya kita udah ngerti dia. Makanya jangan pernah munafik sesak. Kalau karena akan menjadi satu daging. Ya, nanti dalam pelajaran pernikahan, pelajaran pengembalaan saya cerita tentang satu sars, satu basar, satu daging. Yesus datang ke dunia itu untuk menjadi logos yang menjadi daging. Kata kuncinya daging ya. Nah, demikian juga dengan cerita tentang Ayub ini. Kita balik ke Ayub ya. Ayub ini ketika dalam pencobaan dihajar. Orang selalu bertanya, apa salahnya Ayub sehingga anaknya mati? Kan ditinggal mati kan sedih kan? Kalau Anda lihat kata kuncinya, tiap pagi Ayub itu doakan anaknya, takut kalau anaknya ngutukin Tuhan waktu pesta pora. Begitu Anda dengar kata pesta pora aja, harusnya Anda jadi nggak senang hati harusnya ya kan. Tapi banyak orang masih nanya, kenapa anaknya Ayub dibunuh? 10 orang itu dibunuh semua. Malah nanti setelah anaknya mati, di pasal selanjutnya, istrinya pun meninggalkan Ayub. Ya kan? Setelah anaknya mati, istrinya yang harusnya nemenin dia, mendampingi, malah meninggalkan. Wah, kan kasihan sekali kan? Udah hartanya habis, ya akhirnya. Ya pertama anaknya mati, hartanya habis, istrinya pun meninggalkan, dia sendirian dengan borok-borok itu. Oke lah, kalau borok-borok, oke, orang bisa terima, ya. Tapi ketika bilang anaknya mati, orang banyak yang nggak bisa terima. Salahnya Ayub di mana? Bahkan orang-orang yang sekarang pun masih bertanya-tanya. Tapi kalau saya bilang bukan masalah salahnya di mana. Ya, di zaman itu, kalau orang bilang menghujat Tuhan itu, menghujat itu kelewatan sekali ya. Yang namanya menghujat itu benar-benar kelewat. Kalau orang sekarang kan cuma bercanda dengan nama Tuhan apa. Tapi jauh itu namanya menghujat nama Tuhan itu benar-benar dia menjadikan dirinya kayak Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 6 dan di Kejadian 11, raksasa-raksasa yang gagah berani, Nimrod pahlawan yang gagah berani, itu artinya ngelawan Tuhan. Itu artinya ngelawan Tuhan. Dan kalau cerita di zaman itu orang ngelawan Tuhan, ya mereka itu benar-benar tidak ada hukum, karena tidak ada aturan, tidak pernah diajarkan tentang Torah, tidak pernah diajarkan tentang Injil. Maksudnya kabar suka bagaimana mengenal Tuhan yang benar. Mereka semua, Ayub bagaimana? Iya, Ayub mengenal dari tradisi Yehova, ya, dari tradisi dari tradisi Yehova Elohim, agama dari daerah saat itu. Banyak orang mengenal Yehova. Kalau kita lihat dari Enos kan, orang mulai memanggil. Nah, orang udah mengenal, udah mulai menyebut itu kan, udah mulai membedakan yang di atas, yang penguasa-penguasa. Tetapi Ayub hanya mengikuti tradisi saat itu. Dan ketika dia melakukan kesalehan itu, ya begitu saleh, ya diberkati. Seperti janji Tuhan, diberkati dengan luar biasa, nggak main-main kalau Tuhan jadi diberkati benar. Tapi kalau Anda lihat, anak-anaknya itu disebutkan pesta pora dan Ayub takut kalau malam itu menghujat. Nah pertanyaannya, kenapa nggak diajarin anaknya supaya jangan menghujat? Anak suka tanya Tuhan, kenapa anakku Tuhan? Yang kena narkoba, yang kena apa? Anda suka tanya. Pertanyaannya, Tuhan itu sudah kasih anak itu untuk dididik. Kenapa anak itu tidak dididik? Amsal, Mazmur mengajarkan kepada kita untuk hajar anak kita waktu masih kecil. Ya kan? Diajarin kita bagaimana mendidik anak. Sayang, gereja lama tidak khotbah tentang bagaimana cara mendidik anak. Ya kan? Lebih sering cerita berkat. Nah, itu tadi, hidupku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Kalau berkat tanpa salim, ya lama-lama masuk neraka. Kalau Anda tidak diberkati, lama-lama ya juga mungkin Anda juga sedang ada di neraka. Tapi balik lagi, yang kita diajari selalu di gereja, selalu kita berkat, penghiburan, tanpa kita dikasih tahu bagaimana mendidik anak. Nah, itu yang terjadi dengan Ayub. Ya. Sehingga ketika anaknya mati, salah nggak yang kasih mati itu? Ya nggak salah lah, dia menghujat luar biasa kok. Ya kan, sambar geledek, sambar dia lah bersumpah. Kalau misalnya, kalau memang Tuhan ada, sambar aku dengan geledek. Kalau dijawab pakai geledek beneran kan? Misalnya nih,
Anak itu menghujat begitu. Terjadi nggak? Ya terjadi beneran, sambar geledak beneran. Misalnya kan begitu kan. Ya beneran, nggak main-main. Ya kan? Jadi itulah yang terjadi. Pada kenyataannya Ayub tidak mendidik anak-anaknya. Jadi jangan, apakah Ayub berdosa? Tidak. Ayub tidak berdosa kepada Yehova Elohim. Ayub tidak berdosa, tetapi dia gagal mendidik anaknya untuk takut kepada Tuhan. Ya semua yang kita lalai, ya itu kan terjadi. Ya dia tuai, dia lalai. Dia dosa? Enggak, dia enggak berdosa. Memang Ayub adil, memang Ayub saleh, tetapi dia lupa mendidik anak. Berapa banyak kita hamba-hamba Tuhan lupa didik anak kita? Karena itu Tuhan. Saya banyak ketemu hamba-hamba Tuhannya begitu. Nanti kan mengerti sendiri. Enggak ngerti. Diajarin. Nggak ngerti, percaya saya. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan, anaknya brutal. Kelihatannya hamba Tuhan ini baik, saleh, anaknya brutal. Karena nggak diajarin. Nanti Tuhan yang mendidik. Enggak, udah saya serahkan sama Tuhan. Nggak bisa. Tuhan serahkan sama kita, kok malah kita serahkan sama Tuhan. Tuhan serahkan sama kita, supaya kita didik di dalam Tuhan. Kita mewariskan benih jasmani dan benih ilahi kepada anak itu. Kita ajari dia. Tuhan suruh didik itu anak. Tapi kita nggak mendidik, kita sibuk, asik, kita punya mainan sendiri. Jadi nggak salah ya. Lalu barangkali bilang istrinya pun meninggalkannya. Ya jelas istrinya meninggalkannya. Kan orang semakin mengenal kan. Proses-proses itu kan ada masa-masanya. Ada masa-masanya. Nah penderitaan-penderitaan itu ya yang diizinkan terjadi, itu tidak pernah ada pencobaan yang dari Tuhan. Nah, kemarin kita sudah bilang ya, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tidak pernah ada pencobaan dari Tuhan. Kita sendiri yang dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan kita masuk di dalamnya. Loh, tapi Ayub itu mengalami coba. Ya iya, satu anaknya. Anaknya sudah jelas, dia nggak didik anaknya. Dia tiap pagi dia malah mendoakan anaknya takut-takut. Kenapa nggak dilarang? Kalau dia takut menghujat Tuhan. Kenapa nggak dilarang? Cuma didoain tiap pagi. Kan banyak orang tua begitu. Ya kita mendoakan saja. Mana bisa didik. Enak aja cuma doain saja. Didik. Kita ini kebanyakan mendoakan tanpa kita action. Bukan kita memang disuruh mendidik. Disuruh. Dua. Ya dia sampai namanya orang sakit semua ya pasti ya kita nggak tahu dia makan tiap harinya apa ya kan, kenapa bisa sakit bisa apa ya, jangan salahkan Tuhan juga ya kan. Semua orang ngelewatin stres, orang stres kan gatel-gatel, jangankan dia, saya begitu stres dikit ya nanti gatel-gatel ya, bagian paha dalam udah mulai, terus belakang kuping udah mulai tuh gatel semua tuh. Nah, kalau saya udah mulai stres dikit aja udah musim panas udah gatel semua itu. Penyakit saya eksim yang lama yang dari kecil itu selalu datang kalau begitu saya stres dikit tuh. Stres itu misalnya ruwet gitu lah, lagi gusar gitu. Berapa hari misalnya itu gatal-gatal keluar. Nah, itu wajar, penyakit gatal-gatal itu dari depresi. Jadi wajar keluar dari hasil dari dia stres, anaknya mati. Ya kan? Terus istrinya kemudian pergi meninggalkannya. Nah, intinya raya tiga sahabatnya mencaci dia, yang satu netral. Ya kan, nggak bela sana sini. Makanya tiga sahabat ini menghakimi Ayub kan. Nah, itulah kita. Kalau ada orang jatuh malah kita hakimi kan. Anda kan juga begitu kan. Karena ini. Makanya saya hati-hati. Kalau ada orang jatuh itu mau pendeta sekalipun jangan pernah dihakimi ya. Karena belum tentu Anda lebih baik loh. Makanya ada yang pendeta yang dulu pernah jatuh berzina apa segala macam. Saya nggak bilang yang jelek-jelek tentang dia, tetap positif. Hati-hati. Jangan-jangan dia memang sedang ada urusan dengan Tuhan dan Anda sedang masuk dalam urusannya. Nanti Anda malah kesambar sekalian. Jangan ya, jangan pernah menghakimi orang yang lagi jatuh. Hiburlah dia. Bukan juga, wah kamu nggak juga, tapi hiburlah, berikan kekuatan. Ayo, tetap melekat sama Tuhan. Jangan pernah dihakimi, jangan pernah sekalipun keluar kata-kata menghakimi dia ya. Hibur dia. Karena dia sendiri sudah dihakimi dengan apa yang dia sedang tua itu, bangkrutnya dia, cerainya dia, ya suaminya pergi, dia sedang dihakimi. Jadi jangan hakimi ya, jangan hakimi. Karena cerita Ayub itu mengajarkan kepada kita ya, supaya kita jangan menghakimi. Ternyata banyak sekali penghakiman kita itu nggak fair ya, dan sebetulnya muncul dari apa? Ya dari kepicikannya kita, penghakiman itu. Itu cerita yang simpel ya, tetapi ya endingnya apa yang kita lihat dari endingnya, pengenalan akan Tuhan.
Waktu Ayub itu mengeluh, ya, ada nggak Tuhan jawab? Enggak loh. Ada nggak? Waktu mereka saling berdebat kusir, ya, nggak ada. Mereka debat teologis apa segala macam, nggak ada, nggak hasil apa-apa. Akhirnya mereka kehabisan kata, diem semua. Waktu mereka diem semua, maka Tuhan mulai jawab. Apakah jawabnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan debat kusir mereka? Enggak ada yang nyambung sama sekali jawaban Tuhan. Cerita buaya, cerita Daniel, cerita Leviathan, cerita macam-macam itu ya. Nggak ada yang nyambung semua. Itulah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, perjumpaan dengan ketika kita mulai diam dalam semua masalah-masalah, kan Ayub tanya why, ya kan warum, why. Mengapa. Tanya jawab sama ininya kan, nggak ada. Ya kan. Lalu juga tanya, kenapa? Ada apa nih aku? Ya kan? Karena makin kamu cerita mau berusaha mengelurusin dia, ya temanmu itu akan makin berontak dan akhirnya malah dia jadi pahit hatinya. Hati-hati ketika kita datang sama orang yang lagi jatuh, malah jadi hatinya jadi pahit. Datang beri penghiburan. Ya, kalau dia buka suara, ya kita kasih penghiburan. Itu ya, orang-orang punya karunia encouragement gitu ya. Kalau Anda lihat ada orang-orang punya karunia untuk menghibur. Jangan Anda datang dengan karunia menghakimi. Kasihan ya. Wah, tapi kan kebenaran harus diberitakan. Iya, nggak usah. Dia sudah tahu dia salah. Ya kalau dia belum tahu salah, biarkan dulu. Nanti orang lagi mabok begitu, lagi pusing, kasih tahu, nggak akan. Belum tentu dia dengar. Tapi ketika kita menghibur dia, ya dengan penghiburan yang dari Tuhan, kita doa sama Tuhan. Makanya mengunjungi orang-orang yang sakit itu ya, orang-orang yang lemah, orang yang dalam penjara, wah itu adalah pelayanan yang luar biasa. Saya pernah, ini cerita ya waktu saya cerita dulu ya, lagi di penjara, ada orang gereja datang, saya itu minta, waktu kan tahun dulu ya, saya pernah cerita, saya pernah di penjara itu ya, 55 hari itu saya di penjara. Terus saya bilang, saya itu pengen perjamuan suci. Saya bilang sama pendeta yang tempat kami, Om, saya itu pengen bikin perjamuan. Dulu saya ngerti perjamuan suci itu pakai cawan sama pakai roti. Saya itu pengen perjamuan suci, Om. Terus dia kirim pengerjanya dia. Terus sambil cerita, sambil nuduh saya, kurang asem di dalam hati. Langsung saya usir dia. Langsung saya usir, saya nggak urusan. Oh, saya usir dia. Oh, saya lagi susah. Saya cuma lagi minta didoakan saja. Kamu bawa perjamuan suci datang. Malah menghakimi saya, malah kamu dosanya apa, kamu harus ngaku sama Tuhan sebelum perjamuan suci begini. Jangan, hati-hati kamu. Dan saya bebas tanpa tuduhan bersalah, dibebaskan sama polisi, saya menang, ya, saya menang, langsung kabur cepet-cepet sama istri saya dulu. Hati-hati ya, itu pengalaman saya dengan pelayan gereja, datang bukannya menghibur malah menghakimi. Saya minta perjamuan suci, bukannya dilayani perjamuan suci malah dihakimi saya. Saya marah sekali itu, saya usir beneran itu. Pergi kamu sekarang. Saya bilang begitu. Hati-hati ya, Anda jangan begitu ya. Saya salah satu korban, saya ngerti sekali rasanya dihakimi, ya. Jangan. Terus yang terakhir, bagaimana Tuhan memulihkan si Ayub? Ya. Ketika kita diam di dalam cerita Ayub, ya disebutkan di situ, ketika kita diam, Ayub itu ya, cerita Ayub itu artinya tangan yang terangkat berdoa, ya, tangan yang berdoa, tangan yang terangkat menengadah. Jadi waktu mereka diam, nggak berdebat lagi, nggak berdebat khusyuk lagi mengapa, Ayub itu cuma diam, ya, di tengah-tengah pasal itu, dan Tuhan menjawab. Waktu mereka diam, berhenti bicara, shut up. Dan Tuhan bicara. Waktu Tuhan bicara, yang dia jawab itu banyak perkara yang nggak ada kaitannya dengan masalahmu, tapi kamu akan tahu masalahmu jawabannya. Waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ya, saya ada jutaan pertanyaan dalam kepala saya. Jutaan, serius, saudara. Mengapa papaku begini, mengapa dulu mama begini, mengapa saya berdoa, mengapa begini. Wah, banyak. Tiba-tiba hanya dengan perjumpaan dengan Tuhan sekejap saja itu, yang sesaat itu, saya bisa ngerti, bisa paham. Bisa paham. Jadi yang dikejar itu bukan mengapanya. Kamu berantem pun, mengapa. Kamu berantem sama istri atau suamimu, kamu tanya mengapa, nggak akan ngerti-ngerti. Karena jawabannya bukan mengapa. Jawabannya bukan mengapa. Ya kalau dalam kondisi bukan berantem, tanya mengapa. Tapi kalau sudah berantem, jawabannya bukan mengapa. Karena waktu Anda punya berkasih-kasihan, Anda bisik saja, nggak kedengeran. Ya pacarmu nggak dengar waktu itu ya.
Ah, iya, ngerti langsung. Padahal nggak dengar tadi ngomong apa nggak tahu. Ya padahal mau minta minum, misalnya nih mau minta minum, ternyata dibawain sapu misalnya kan, atau dibawain balsem. Tapi pokoknya wah rasanya happy banget tuh, bahagia, wah ketawa seneng. Tapi coba kalau udah menikah, minta minum, dibawain balsem. Balsemnya dicolekkan ke mukanya, jujur. Kenapa jauh? Anda makin teriak, siapa? Makin teriak, makin nggak dengar dia. Padahal dulu lagi bacaan bisik-bisik nggak dengar aja, rasanya udah ngerti. Kita lagi jarak jauh saja, ya. Wah, saya ada di mana, dia ada di mana, jauh-jauh begitu. Telepati dia bilang, telepati, gundurmu peyang telepati. Tapi nyatanya begitu. Tetapi ketika kita udah dekat, kita sudah teriak sekeras-kerasnya pakai toa, bisa nggak dengar, bisa nggak ngerti. Sampai itu dipulihkan, sampai kita berhenti tanya mengapa. Diam. Kalau sudah titik kritis itu diam. Sama Tuhan begitu, diam. Ketika diam, ya kita mulai cari Tuhan, hati Tuhan, kita lembut, kita diam. Nanti Tuhan bicara. Ketika Tuhan bicara, semua masalah itu dijawab. Ketika masalah itu dijawab, hati kita lega. Kita langsung ketik, iya dari kata Tuhan saja, dari kata orang saja aku mengerti. Karena aku kenal engkau sendiri. Mengenal Tuhan itu dari proses pencobaan ya. Kalau Anda menang dalam pencobaan, Anda kenal. Kalau Anda kalah, makin nggak kenal. Responmu salah, makin nggak kenal. Responmu benar, makin kenal. Makanya dalam pencobaan itu Anda teriak, Yesus engkau baik. Jangan banyak tanya, oke Yesus engkau baik. Pasti baik, kita percaya dulu Yesus baik. Nanti setiap kita melewati, ternyata maksudnya ini. Nanti lewati, ternyata punya pola. Tuhan bekerja itu dengan sebuah pola. Makanya kemarin ya dengan banyak-banyak masalah, saya sekali masalah. Nanti saya tengok sama istri. Kita ngalamin ini kemarin kapan ya? Itu ternyata berpola loh. Dan itu diulang. Sampai hafal kita pola itu. Karena Tuhan ajari kita dengan pola. Dan setiap orang punya polanya sendiri. Makanya nggak bisa dipakai kan? Pengalaman saya hanya bisa buat cerita untuk menguatkan. Tapi nggak bisa kamu pakai polanya saya. Wah, saya jual semua rumah saya, nggak bisa. Itu kan caranya saya, cara Tuhan ngajar saya. Cara Tuhan ngajar Anda beda lagi. Tapi pola itu dalam hidupmu kenali, itu pasti ada pola itu. Nanti kamu mengenal Tuhan. Dan happy ending. Ketika Anda sudah mengenal hatinya Tuhan, dan dia tahu nggak, tinggallah di dalam kasihku, dan remahku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Pulihkan. Disebutkan Daud punya anak 10, punya harta yang 10 kali lipat, anaknya 10 kali lipat lebih cantik. Sayang istrinya nggak disebutkan ganti 10 kali lipat. Itu kabar buruk buat Ayub. Haleluya.